Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iban? Semoga hari ini masih semangat belajarnya, masih penuh perhatian. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita akan berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang buka buku PPKN halaman 110 tentang membantu orang lain memenuhi keperluan hidup. Nah, ada banyak cara untuk membantu orang lain memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah membantu orang-orang di sekitar lingkungan kita. Nah, jadi orang yang harus pertama sekali kita bantu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika orang di sekitar kita kesusahan, kita adalah orang yang paling wajib untuk membantunya. Nah, coba lihat di sekitar rumah kita, apakah ada orang-orang yang putus sekolah, atau adakah orang-orang yang tidak punya rumah, atau mungkin kita mendengar ada orang-orang yang kekurangan gizi, atau tidak sanggup membeli makanan sehari-hari. Nah, kita orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus kita kedepankan, adalah orang-orang yang harus pertama sekali kita bantu. Nah, masih banyak di sekitar kita orang-orang yang yang kurang mampu ya. Ayo buka mata kita, melihat di sekitar kita tentang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bukan berarti kita bisa makan nasi sehari 3 kali, orang di sekitar kita juga mampu melakukan hal yang sama. Bukan berarti kita bisa tidur enak, bukan berarti orang di sekitar kita juga mampu merasakan hal yang sama seperti itu. Nah, untuk pencapaian penghasilan tiap orang kan beda-beda. Jadi kemampuan untuk menghadapi kehidupannya juga berbeda-beda. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus jeli kita lihat di antara orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, banyak orang yang tidak mampu bersekolah sehingga mereka tidak punya keahlian dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Akibatnya mereka harus mampu melakukan pekerjaan dengan upah yang kecil. Nah, jadi ada orang yang bekerja berat tapi upahnya kecil. Itu resiko ketika mereka tidak memiliki kemampuan atau skill atau keberuntungan ya, salah satunya juga. Nah, mereka hanya mampu melakukan pekerjaan dengan upah kecil ini, itu membuat mereka kesulitan memenuhi keperluan hidupnya. Nah, melihat kenyataan ini, kita harus membantu orang-orang di sekitar kita yang belum terpenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, bagi orang dewasa yang sudah bekerja, kita kan belum nih anak-anak Miss. Nah, mereka dapat menyisihkan upah mereka untuk membantu orang lain. Bahkan dalam Islam sendiri juga mengajarkan yang namanya zakat. Nah, zakat itu apa? Menyisihkan sedikit dari yang kita punya untuk membantu orang lain. Nah, kalau dalam Islam, dalam zakat itu sudah ada takaran-takaran berapa persen ada hak orang di dalam harta yang kita miliki. Nah, sebegitu hebatnya Allah mengatur kehidupan, sehingga jika kita mengikuti semua perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah tidak ada masalah di muka bumi ini. Hanya saja kita sebagai manusia kadang-kadang tidak mau mendengarkan. Nah, kita lewati kegiatan ini. Kemudian setelah kita lihat tadi yang kita bahas adalah tentang kesulitan orang-orang di sekitar kita, ada lagi di halaman 112 tentang tugas negara dalam memenuhi keperluan hidup rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia ini memiliki keperluan hidup yang harus dipenuhi. Keperluan hidup tersebut antara lain kesediaan makanan, menjalani yang namanya pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan nanti jika mereka sakit, dan kesempatan beribadah, jaminan keamanan, dan masih banyak lagi hak-hak dari manusia, hak-hak dari orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, menurut undang-undang nih pada Undang-Undang 1945, setelah amandemen, negara wajib ikut membantu memenuhi keperluan hidup rakyat Indonesia. Yang hal ini ternyata sudah diatur dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Yang pertama pasalnya itu adalah pasal 27 ayat 2, yang bunyinya itu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada pasal 28C ayat 1,
yang bunyinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian ada lagi pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk kerjasama serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang selanjutnya pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, jadi ternyata negara juga berkewajiban untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi negara wajib memenuhi keperluan hidup masyarakat di setiap daerah Indonesia. Keperluan satu daerah bisa jadi berbeda-beda. Keperluan daerah ini, dan daerah itu mungkin berbeda-beda antara satu dan lainnya. Contohnya, pemerintah akan mengirim bantuan sandang dan pangan ke daerah yang terkena bencana. Itu adalah contoh dari kepedulian negara kita terhadap musibah-musibah yang terjadi pada daerah-daerah tertentu. Nah, kita juga bisa membantu negara memenuhi keperluan hidup rakyat Indonesia. Negara dan masyarakat harus bekerja sama agar kehidupan rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Misalnya saja, sesama warga saling bantu. Kita juga dapat membantu pemerintah menyumbangkan kebutuhan pokok ke daerah-daerah yang kena bencana. Jadi kalau misalnya di Aceh ada bencana, nanti orang luar membantu. Jika di luar ada bencana, orang Aceh juga ikut membantu. Begitu seluruhnya di seluruh Indonesia. Maka jika seluruh rakyat bergotong royong dan saling membantu melakukan yang namanya persatuan Indonesia, insya Allah masalah-masalah akan segera terselesaikan. Nah, jadi kita harus jadi orang-orang yang tergolong sebagai penolong itu. Nah, untuk jadi penolong, otomatis kita harus menjadi orang-orang yang mampu. Nah, untuk menjadi orang yang mampu harus rajin belajar agar bisa menjadi orang yang memiliki skill dan kemampuan, ya. Baiklah, buka halaman 114. Bacalah cerita singkat berikut, kemudian jawab pertanyaan yang ada halaman di 115. Oke ya. Kemudian silakan Hiban mengisi halaman 117, 118, 119 poin 2. Baik ya Hiban. Jika kita cukupkan kelas untuk hari ini, kita baca doa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.